malaikat tapi laut. Tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kamalah badan kadilarikan. Bak kambiong di kubah hidup, bau di eloson sang, bak itu sakitnya mati. Itu cak musiknya buat apa? Jadi sakitnya mati, kalau awak tidak mati membawa mal pak, bak kambiong di kubah hidup, bau di eloson sang. Bak artinya kalau bahasa Indonesia pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kat lombok ni situ. Kode kami sana pia yakin. Ko ibu nak kasulok lagu asa jan bali landu. Ko ibu nak takalok lagu asa jan piciang mentok mencelik kambu. Pak Camat membeli tomat dibeli ke kota Bali. Salam bertamu nampaknya kurang semangat. Salam kado rencana diulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah mulai mengiapkan diri sebentar. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah karena sampai saat ini kita masih mampu melipat tangan sebelum dilipatkan orang lain. Sampai saat detik ini kita masih mampu mengusung kening kita ke kiblat sebelum diusung oleh orang lain. Dan sampai hingga saat ini kita masih bisa sholat di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Sampai kini awak masih mampu sholat di belakang imam. Warka'u ma'ar raki'in, masih bisa ruku bersama orang yang ruku. Kalaulah diopor di muka imam tu, itulah disolat akan awak. Makanya solatlah kamu sebelum disolatkan. Dan napas masih diberi oleh Allah sebelum napas itu diambil oleh Allah. Atas karunia-Nya itu kita sebagai hamba yang tahu berterima kasih, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beserta salam mari kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan yaitu jasanya kepada kita, dan sehingga kita sampai saat ini menjalankan syariat beliau, dan kita tidak akan sesat apabila selalu berpegang dengan yaitu dua pusaka Al-Quran dan hadis. Walaupun beliau mati meninggalkan kita, namun pusaka beliau masih ada dengan kita. Itulah syariat yang beliau tinggalkan, Al-Quran dan hadis. Kan ya dia ibu bapak, yang tak rapuh dia panih, tak basah di hujan. Karena jasa beliau begitu banyak, marilah kita berselawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Ketua beserta Bapak Ibu pengurus Masjid Asra Al-Bahriyah. Yang kita hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu
jemaah kami pemuda, pemudi yang di sudut yang di tepi, yang tak bagi umumnya yang ada di sini. Pada kajian hari ini landasan kita surat Al-As dan hadis Rasulullah, yaitu 5 nasihat malaikat Jibril kepada Rasulullah dan umatnya. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, surat Al-As mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi masa, demi waktu asar, innal insana lafi khusr, bahwa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, orang yang menasihati dalam keadaan benar, wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati dalam keadaan sabar. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, jadi pada hakikatnya waktu berjalan, umur bertambah, bulan demi bulan berganti begitu cepat, tidak terasa. Seperti kita lihat di awal surat Al-Baqarah itu alif lam mim itu. Pertama kita kuat seperti alif berjalan. Berlanjut umur manusia, wa man nu'ammirhu nunakisu bil khalqi afala yaqilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah kembalikannya seperti semula kejadiannya, balik ketek balik, tambahmu Pak. Afala yaqilun, apakah mereka tidak berpikir? Surat Yasin. Jadi bertambah muak seperti huruf lam, bertambah pula lagi bertambah pula umur kita seperti huruf mim. Artinya apa? Umur kita bertambah. Kalau laba tambah umur awak yang biasanya tagak jeluri Pak Bu, laba tambah pertengahan, Allah mamengko kok kuli ala kandu, mato ala kabu, salemu ala tabudu, duduk ala maunju, makan ala kubur, dak lamu masuk ngumpul. Akhirnya seperti huruf mim, ala tajalantang awak disolatkan oleh orang yang mampu, yang masih bisa berdiri, yang masih bisa duduk, yang masih bisa bernapas dan menyelentang. Maka oleh karena itu, nasihati keluarga kita, diri kita selagi mampu, diberi nikmat oleh Allah sebelum dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujung-ujungnya awak akan barangke Pak Bu, di desa paling terakhir, desa Matu Bu Pak, tidak jauh-jauh doh, desa Percacingan, Kabupaten Yang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, pintu kubur alias alamat maksudnya. Ujung-ujungnya itu. Pangkat yang paling tinggi adalah almarhum dan almarhumah. Dan pangkat yang paling tinggi di sisi Allah adalah titelnya la'allakum tattaqun, yaitu takwa. Jadi realita yang kita lihat sekarang Bu Pak, rajin ibadah, rajin haji, kita haji, gelombang syaitani, yaitu akan menggoda anak cucu awak. Oleh karena itu orang yang beruntung dalam surat Al-As itu adalah yang beriman dan beramal saleh. Di samping beriman dan beramal saleh, wa tawassau bil haqq, saling menasihati dalam keadaan benar. Yang dinasihati apa? Dalam surat At-Tahrim, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri dan keluargamu dari api neraka. Banyak godaan kini Bu Pak, lewat HP, lewat televisi. Kadang-kadang anak disuruh mengajinya, ngaji lenak jin dua detejan, jin dua bawah jin dua depan jin jun. Dan anak dah pagi siang malam nonton HP, TV, nonton jin dan jun. Sembayang, solat, ibadah lalu
Anak awak dak nyodangan Pak. Sajak bape ko ajak ba TikTok ko Pak. Godaan bagi awak itulah. Dipanggil oleh orang tua, nak solat lah nak. Dangannya tetak reko goyang-goyang. Tetak aja setting Ibu Pak. Nah, lewat waktu solat, lewat waktu ibadah, tugas kita watawasau bil haq. Orang-orang beriman beruntung itu menasihati dalam keadaan benar. Lai kami nasihatinya Ustaz, tapi nya ndak mendengar. Sumum bukum yum pahum layar jun. Tuli bisu buta mereka lah dibuta di internet telekomunikasi. Itu artinya dalam surat Al-Asr, watawasau bis sabr. Nasihati dalam keadaan sabar. Ko upi rambala paku, nak tarang jalan kapara. Ko upi elok lalaku, nak sayang orang kawa. Bisian modetu, lamojo lambe. Tugas awak sudah, walaupun sampai beristri, sampai mati kita tutup mata terhadap keluarga adalah berkewajiban menasihatinya. Kalau indah, neraka bagi kita adalah tantangannya. Kenapa? Karena menjaga diri dan keluarga tidak ada batasannya. Selagi ada di depan mata kita, maka robahlah babi. Yang pertama biyadihi. Fa illam yastati, ndak jo sanggup lay. Robah dengan yaitu bil lisani, dengan lidah. Indak juga bisa dirobah. Fa bi qalbihi ad'aful iman. Robahlah yaitu dengan hati, itu adalah selemah-lemah iman. Jangan disapu, jangan dibagi-bagian, jangan senyumnya karena iku anak nak semayang mak tetap senyum balian ape ranca, onda ranca, televisi ranca, sedona ranca, sehinggonyo melonjak-lonjak parangannya Bu Pak. Itu adalah kewajiban kita. Ketahuilah dalam surat Al-Anfal ayat 27 dan 28, pesan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu-Allaha war rasul. Hai orang-orang beriman, jangan kamu sia-siakan amanah Allah dan Rasulmu. Wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Dan jangan kamu sia-siakan amanah yang diberikan kepada kamu. Wa'lamu, ketahuilah annama, sesungguhnya amwalukum, hartamu, wa auladukum, anak-anakmu, fitnah, bisa menjadi fitnah, wa ajrun azim, indah, kemudian bisa pula menjadi pahala yang besar. Jadi anak jo harta, harta nak ada apa gunanya Ustaz? Guna harta banyak, dah ada gunanya do. Ada gunanya harta. Kalau banyak harta, banyak sedekah. Kita fungsikan, hidupkan harta itu. Dikala kita mati, mereka akan tetap hidup. Awak fungsikan, diberikan sedekah ke masjid kita. Sepanjang orang beribadah, sepanjang itu mengalir pahalanya. Jadi semakin banyak donatur di masjid yang kita berikan, semakin dimanfaatkan oleh orang lain, maka manfaatnya akan mengalir ibadah tersebut kepada kita sendiri. Kemudian anak-anak kita bisa mencelakai kita, bisa menjadi fitnah. Kalau seandainya kita bisa mendidik, apa yang kita tanam itu akan kita tuai. Kalau kita menanam harta kita di jalan Allah, menanam anak-anak kita di jalan Allah, maka kita akan menuai hasil yang baik. Contohnya saja Bu Pak, anak wawa didikan rajin sholat, rajin ibadah, namun kita tidak peduli kepada anak-anak kita, dia di penghujung kematian tidak bisa menyulatkan dan tidak bisa mengkapankan. Sangat sadis ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi pada saat itu ibu-ibu, bapak-bapak, kejadian realita, aduh Ustaz Bu Pak telah mengalami langsung, ada di perumahan itu. Oleh karena itu, kata orang Minang, adat hidup adalah tolong menolong, adat kematian doa mendoakan. Karena awak tidak hidup selamanya. Karena kita tidak bisa memandikan diri kita sendiri di kala mati. Kayak Bu, tidak bisa mengkapani diri kita di kala mati. Oleh karena itu, hidup ini ibarat julo-julo, kata orang. Kalau rajin kita melihat orang, maka orang akan rajin pula melihat kita.
Rajin kita melihat orang sakit, maka orang ketika kita sakit akan rajin pula melihat kita. Rajin kita ruku bersama jemaah, bersosial, maka orang akan rajin pula bersosial kepada kita. Kan ya ragu Pak? Malewak barek kaki wak tak pernah menjajak rumah saji. Ada kematian, ada segala macamnya keluarga kita. Anam bayonya orang yang tak pernah kama saji meninggal di sana, sakit di sananya. Ndak ada caliak oleh jemaah masjid. Oi, marah-marah boraboh kape ngurus masjid. Itu adalah hakikat kodrat hidup ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau awak peduli kepada orang lain akan peduli kepada kita. Itu. Artinya hiduplah kita bertongkat budi, mati bertongkat iman. Hiduplah kita bak cikal kelapa. Bermanfaat di mana pun kita buang, kita bermanfaat oleh orang lain. Jadilah kita orang yang baik di antara yang baik. Jadilah kita yang terbaik di antara yang baik. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi pengalaman Ustaz yang realita yang terjadi. Pada satu hari Ustaz dipanggil memandikan kapani. Ustaz, mai lalamu talata Ustaz di kampung kami dah ada memandian mengkapani Ustaz. Ketika itu Ustaz pergi. Masjid dakek Pak. Ketika itu tidak ada orang mengkapani memandikan. Hari lampis tengah ampe. Apa? Kenapa? Disuruh anaknya Pak memandian mengkapani, tidak pandai takwid. Disuruh mengajian, tidak pandai mengaji di letak Al-Quran di kapan loh. Orang mati disuruh pula mengaji. Apa kira-kira ibu Pak? Ketika itu terlintaslah oleh pikiran Ustaz. Ulama telah banyak meninggal, orang tua lah banyak nanpai. Nama mandian mengkapani, ndak ada watawasau bil haq, ndak ada watawasau bis sabr. Ko menasihati anak generasi awak ko. Barale orang dipitalah raminyo alik saja pagi. Allah menjadi program pemerintah untuk hidup kembali ke negari, membuka kain balipek, membaki batang tarandam. Kalau kita melahirkan lost generasi yang lenyap, yang tidak berpotensi agama, dan kita tidak membayangkan akan kematian kita, siapa yang mengkapani dan akan memandikan kita nanti. Seperti itulah. Tidak ada ulama wak nan pandai mengkapani memandikan, Allah mulai berangkat cie tak pak. Orang tua wak nan pandai memandian mengkapani wak, Allah jarang pulau kini. Kini nampak oleh Ustaz ketika itu tidak ada orang selang lain. Masjid dakek, tetapi tidak ada jemaah yang mendekat. Itu kenapa? Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Artinya apa? Orang yang meninggal ke tidak pernah mendakek ke masjid, tidak pernah warka umar rokiin rukuk bersama orang rukuk. Oleh karena itu seringlah kita solat di belakang imam sebelum diopor di depan imam. Kalau lawak sering solat berjemaah musyawarah di masjid yang kita cintai ini, sanu tu sakit, sanu tu meninggal, orang kan akan peduli dia wak. Tetapi kalau tidak pernah menjajakkan yang menantu-mentua, ketika meninggal, siapa yang peduli? Kami saya nak tahu dah. Seperti yang Ustaz alami itulah kejadian. Allah tiba Ustaz tu baru dimandikan kapan ni Ustaz? Ba'a seandainya umur itu tak jadi awak rasuan nanti jadi yang akan datang Pak. Awak persiapkan anak awak kok dapat dah menyolatkan mengkapani anak-anak awak. Dari kinilah nasihati dalam keadaan benar dan keadaan sabar. Oleh karena itu malaikat Jibril takut akan umatnya, takut akan Rasul, lupa mengingatkan kepada generasi yang akan datang, lalai. Maka ketika itu ata'ni Jibril faqala, datanglah malaikat Jibril berkata hamisah asya'a, dengan 5 nasihat kepada Rasulullah dan umatnya. Yang pertama pesan malaikat Jibril tersebut, ibu-ibu hamba manusi, apa-apa laki-laki, yaitu ismasyita fa innaka mayyit. Artinya apa? Hiduplah kamu sesuka hatimu, tetapi ingatlah kamu akan mati. Artinya apa? Kalau awak dalam kehidupan ini
ingin selamat dunia dan akhirat, ingat nasihat Jibril, ingat nasihat Rasul. Hiduplah kita bertongkat amal, mati bertongkat iman. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Artinya apa? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kata orang tasawuf. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Supaya mencerminkan diri awak, supaya tahu diri awak, sadar diri awak akan mati. Untuk menyadarkan diri kita, wali anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan dengan dirimu kenapa kamu tidak sadar? Uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri sekete 4 kali 4. Membuat awak menjadi tidak sadar, lupa segalanya. Bagaimana supaya sadar? Mayit lihat kematian. Jadi kalau ingin sadar awak, carilah desa yang terakhir awak tampu. Desa mana tadi bu pak? Dia tengah nalai. Desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan, alias pintu kubur. Cari itu songgon kapan lo tua? Cari kan kapan? Bara kan kapan tubuh pak iketnya? Ndak 5, ndak 6 ndak pak. Tetapi adalah 5. Artinya dalam hidup ini sebelum mati, pagunuan 5 sebelum datang yang 5. Tanim khamsan qabla khamsin, pesan Rasul. Pergunakan 5 sebelum datangnya 5. Yang pertama, hayataka qabla mautik. Pergunakan hidup sebelum mati. Yang kedua, wasyababaka qabla haramik. Pergunakan muda sebelum tua. Yang ketiga, wa farawaka qabla suklik. Pergunakan lapang sebelum sempit. Yang keempat, wasihataka qabla sakmik. Pergunakan sehat sebelum sakit. Yang kelima, wa winaka qabla fakrik. Pergunakan kaya sebelum miskin. Artinya apa? La tuhamilu awqatikum, jangan sia-siakan waktu. Al waktu kasib wa illam tatahu wa innahu taqauhu. Waktu itu bagaikan pedang. Kalau awak lalai, pedang itu akan memotong leher awak. Mode itu bana rugi awak, Pak. Sampai kapan manusia itu ruginya, Pak? Sampai kapan manusia merasa menyesal, Pak? Bu, sampai hatta zurtumul makobir, sehingga diantarkan ke liang kubur. Kalau indah, ke lapa muda kupas-kupasin, selagi muda puas-puasin, setelah tua tinggal bengkoknya. Nggak tak pernah manusia kau mengenal rasa puas, Pak. Karena yang nafsu itu ibarat meminum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Dia dapat Ustaz. Harta, uang, wanita, semakin dinikmati, tidak akan pernah merasa puas manusia itu. Puasnya bila ala kamate senyo. Kan ya bu? Bulan no senyo. Lah kurang londi yo. Bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Oleh karena itu pantun orang Minang, Bu, Pak. Adalah putih. Ada orang sembahyang ke masjid, balak 4, balak 5, balak 6 lah ya. Kancang suara azan Bilal, lebih kancang lo balak 4, balak 5, balak 6 ko lah. Tiba malaikat lari-lari ke tepi laut, tiba di laut menangkap ikan. Kalau datang malaikat maut, kamalah badan kadilarikan. Bak kambiang di kubah hidup, bau di elosonsang, bak itu sakitnya mati. Itu cek musiknya buat. Jadi sakitnya mati, kalau awak ndak mati membawa amal, Pak. Bak kambiang di kubah hidup, bau di elosonsang. Bak artinya kalau bahasa Indonesia nya, Pak. Artinya apa? Kapal awak kau dibalah. Dia pisau silet, kemudian ditarik ke dalam sangsang, mata awak tabulala, lidah tajile, cirinya sande, awak latawang tagang, mati kajang-kajang, mode barasok ide awak. Lapa ya orang memisir la ilaha illallah, dek balak 4, balak 5, balak 6 tadi. Orang yang membisir itu nyelapuk kepalanya, nyanggap balak 4 kepala orang kau. Itu matinya seseorang sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau hidup awak tidak bermanfaat,
maka apa yang kita tanam itulah yang kita petik, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua adalah ahbib man ahbabta fa innaka mafariqa. Cintailah sesuatu itu olehmu sesuka hatimu, mafariqa. Tetapi ketahuilah kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Istri yang kita cintai, anak yang kita cintai, harta yang begitu banyak yang kita cintai. Ketika kita mati, Bu Pak, kalau kita tidak mencintai di jalan Allah, kalau melebihi cinta kepadanya, kita akan menjadi gila. Bara banyak orang ngecek-ngecek surang di jalan, Bu Pak. Kenapa? Karena 4 macam yang menghalangi manusia dalam mengingat Allah, yang membuat orang gila tu Pak. Yang pertama, kecemasan yang bersangatan, ketakutan yang bersangatan, kesedihan yang berlebihan, kerusuhan yang berlebihan. Allah mengecek-ngecek surah. Karena hidup tanpa iman, maka matinya tidak aman. Karena kita tidak menyadari bahwa kita satu saat akan berpisah. Oleh karena itu, nasihat malaikat Jibril kepada Rasul, ya Muhammad, ahbib man ahbabta fa innaka mafariqa. Wahai Muhammad, cintailah sesuatu itu olehmu, tetapi ingatlah kamu akan berpisah. Sebelum kita berpisah, apa yang kita harus persiapkan? Doa anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah. Kalau awak ingat diri awak dengan nasihat malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya ini, Bu Pak, kita akan menyadari apa yang harus kita persiapkan. Di antaranya anak yang saleh. Kalau anak yang calih yang tidak awak persiapkan, yang awak persiapkan, Bu Pak, ketika meninggal adalah satu hari nanti awak menunggu anak yang saleh. Memang ketika kita mandikan itu jasad kita tidak terdengar oleh orang yang hidup meronta-ronta. Tetapi pada hakikatnya ruh yang merasakan sakit yang dicubit ini, Bu Pak, ketika itu dimandikan adalah kita memohon kepada Allah dan berharap, mana anak ambo yang 9 yang 10 tu ndak munculnya memandian, meleleh ruh ko menangi meronta-ronta. Air yang dimandikan itu bagaikan air panas yang menggelegak. Kalau ndak jadi bismillah memandikan, paling kurang ndak jadi doa, Bu Pak, meronta-ronta, aduh sakitnya dimandiin orang ko, ndak tahu orang ko nyoda lama maki awak ndak tadanga di orang lo bayi boy matu ko anak ndak do mandian. Dapat pula orang ndak kenal jawabnya kusuk dareh-dareh. Kulit konde sakitnya di sini bukannya di sana. Ketika diusung ke liang lahat, nanti jadi, Bu Pak, anak awak nanda pernah kita ingatkan watawasau bil haq watawasau bisab tadi. Ketika kematian kita ala bapisah nanamunyo diurang banyak, pon salak banyak berduri, anjing berkas di tepi goa, teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersuah. Kau galak-galak ya banyak, katiko sakit, katiko awak harta banyak, menjabat, onde ke kawan ambo, koncore ambo. Katiko lawak turun jatuh tapai, ndak bapiti, orang lah menjauh kawak. Apalagi kalau awak jadi orang berhutang di dunia, kau orang memilah-ilah dah, Bu Pak. Yang kawan itu, Bu Pak, adalah suka duka, sehidup semati. Tapi nanti tu ndak do, sudah hidup sudah mati. Allah disampaikan liang lahat, ketika itu anak yang dicinta dipijak-pijak tanah tu, onde basariah kita dibukakan oleh Allah. Ibu tidak tanggung-tanggung, meleleh mata, tunggu dulu, janpai dulu. Kironyo awak ala ada di tempat yang sangat kelam, awak kelamkan mata awak, lebih kelam daripada itu pintu kubur desa Percacing tadi. Nak keluar tak bisa, anak awak nak ada nak menemani, nak mendoa, ala kabur. Kemudian ketika itu datang 7 macam azab, 7 hari 7 lo macam variasi azab, Pak. Kau mau cari Tuhan panjang lari ya. Jadi ketika datang satu azab itu, dapat anak yang calih yang tanggung jawab awak nak ado. Inyo katiko alun merah, alun nabi merah tanah,
yang kubur ko lai, anak ko lah bala 4, bala 5, bala 6. Tibalah pasan wesel dari anak yang calih tadi. Hai si Fulan, ini adalah wesel dari anak engkau. Anak engkau ketika engkau meninggalnya bala 4, bala 5, bala 6. Aku pasana wesel bala 4, bala 5, bala 6. Tak pakai barasa ikut orang tua talingonyo mana sakit. Dalam surat Sajadah, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna mungkinun. Ya Tuhan kami Allah mendengar, Allah mencalik. Sekarang kami menyesal, farji'na na'mal sholihan inna mungkinun. Kembalikan kami ke dunia ya Allah. Kami akan beramal dengan yakin. Jadi itu kalau awak ingat diri sebelum berpisah. Jadi sebelum berpisah dengan anak, wariskan kepada anak, yaitu lahirkan anak-anak life generation, generasi yang hidup. Kalau kini yang mengapani, ada orang tukang kapani, besok kalau awak meninggal, yole ada ustad kau nang, yole kau pulang kampung ustad penceramah kau sedonyo, tak dolai, anak awak naklah pandai dah. Tentu sampai malam mayat terbujur kaku dak Pak. Sadih awak. Dari kini kalau tak mampu kita mendidik, serahkan kepada empuhnya pada pakih-pakih para ulama. Itu pesan ustaz. Jadi ibu bapak-bapak rahimakumullah, kalau dapat anak yang saleh yang ditunggu-tunggu, tersenyum petso dan ruh itu digusu aja bismillah, subhanaka wufranaka ya Allah rabbana wa ilaikal masir, subhanaka wufranaka ya rahman rabbana wa ilaikal masir, subhanaka wufranaka ya rahim rabbana wa ilaikal masir. Maha suci engkau ya Allah, tempatkanlah orang tuaku ini di tempat yang paling mulia, tempat yang layak. Maha suci engkau yang maha pengasih, yang maha penyayang, tempatkanlah orang tuaku ini di tempat yang layak. Doa mandi 9 tu Pak. Senang hati ya. Itulah hasilan didikan ambo tadi. Itulah artinya apa? Apa yang kita petik, itu yang kita tuai. Artinya sebelum berpisah, jadikan perpisahan itu, yaitu isi perpisahan itu terlebih dahulu dengan bermacam kebaikan. Hiduplah kita bertongkat budi dan mati bertongkat iman. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang ketiga, pesan malaikat Jibril, yaitu wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi. Artinya apa? Beramallah kamu, berbuatlah kamu di dunia ini sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mendapat imbalannya. Wak pak gue kok buruk cara bergaul orang, kok kasar mulut wak ke orang akan tak akan peduli kawak mandake se ndak namu orang. Pamunya wak rajin semayang, solat ke masjid, tapi mulut awak beracun kerja bagunjang, banyak orang tersinggung. Ketika kita mati, malih puluh orang mencalik. Jadi wak pak gue di dunia, pak gue lah suka hati wak, tetapi ingat apa yang kau buat, engkau akan mendapat imbalannya. Kemudian yang keempat, syariful mu'min qiyamul lail. Semulia-mulia orang yang beriman itu adalah orang yang solat malam. Bahas solat malam kok, karena solat malam itu di sisi Allah dan ribuan para malaikat, solat singel yang paling cepat adalah muhatabah. Hati kita bernostalgia dengan Allah. Kesehatan pada solat tahajud, solat hajat pada malam hari. Rancak sekalian angin buruk keluar, angin jariang jo patai dari bulu manusia, baranti manusia lalu. Sekalian kantui nambusuk baranti, karena orang lalu tidak mungkin orang kantik-kantik itu sebentar sedang lalu ada Pak. Paling-paling cie-cienya. Tak ada ibu kantui nacok sambil lalu. Jadi ibu bapak, solat malam itu kalau ada ibu bapak-bapak ingin mendoakan anaknya menjadi anak yang saleh, lulus PNS, kalau bacakan istrinya, suaminya, umpamanya suaminya tak pernah sadar, doakanlah pada malam tahajud itu, sehingga Allah lebih kuat mendengarkan sinyal dari kita. Ibarat jaringan HP mah, orang merese HP internet pada malam tu, cie-cie. Jadi yang cie-cie itu sinyalnya kencang ke Allah. Jadi sinyal jaringan HP mendoa pada malam hari itulah yang paling rancak. Makanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah solat tahajud. Ibu-ibu, bapak-bapak, artinya solat malam lah. Kemudian yang kelima, ke waktu ni singkat bapak, adalah izza isti'na anin nas. Kehormatan seseorang itu terletak kepada ketidaktergantungan orang kepada orang lain. Artinya mereka bapak,
Orang tu tak takut. Orang itu tidak menjilat kepada orang lain. Kau di Makarajo nak jadi penjilat loh. Dima berhutang, dia agi hutang ni orang. Indak bata-bata bahasa berhutang ke hutang bergantung di orang lain. Malenya Karajo ala ketagih hutang. Membiasakan hidup menggantungkan diri kepada orang lain, tetapi ndak mau ado pau, ado kaki, ado usaha, ado rezeki. Itu jalan rancak. Minal khuruj ilal masyaqqat, mencari jalan keluar yang terbaik, itu rancak. Itulah 5 pesan malaikat Jibril buat Rasul sekaligus kepada umatnya. Karena itu telah menjadi hadis Rasulullah. Mudah-mudahan apa 5 pesan malaikat Jibril kepada Rasul dan umatnya ini dapat bermanfaat bagi kita. Yang pertama nasihatnya adalah hiduplah kamu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mati. Jadikan kematian pelajaran berharga bagi kita untuk balik ke desa percacingan, membawa bekal, menyadarkan diri kita. Yang kedua adalah cintailah sesuatu itu. Artinya yang kedua adalah cintailah olehmu sesuatu itu sesuka hatimu, tetapi ingat kamu suatu saat akan berpisah dengan yang kamu cintai. Artinya cintailah yang ada di dunia ini selagi tidak melebihi cinta kepada Allah. Yang ketiga adalah berbuatlah sesuka hatimu, tetapi ingat kamu akan mendapat balasannya. Kalau awak berbuat buruk, barabana keburukan itu lamu jelambe akan dicalikkan oleh Allah. Karena janji Allah, in asantum la anfusikum wa in asatum falaha. Dalam surat Al-Isra, jikalau kamu berbuat baik, Allah akan lihatkan kebaikan. Jikalau kamu berbuat jelek, Allah akan lihatkan kejelekan. Yang keempat, sariful mukmin qiyamul lail, semulia-mulia orang beriman adalah mendirikan solat pada malam hari. Yang kelima, isti'na anin nas. Isti'na anin nas. Artinya apa? Janganlah kamu terlalu bergantung kepada orang lain sehingga melupakan kamu bergantung kepada Allah. Allahu Samad, Allah yang pantas bergantung tempat mengadu. Itu saja. Alif jo nun tando rapat, hazab jo sukun tando mati. Ridho jo maaf amu pinta dengan assalamualaikum amu sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.